zakat, keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. As-saum dalam bahasa Arab disebutkan as-saum lughatan al-imsak. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan bahasa imsak. Apa itu imsak? Kalau kita sedang makan di bulan puasa, enak nih lagi makan nih, sedang makan. Menjelang imsak suka ada di televisi, waktu imsak telah tiba. Atau di masjid-masjid dikumandangkan imsak, imsak. Nah, ketika imsak itulah kita berhenti untuk makan. Imsak adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi, makna dari berpuasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit matahari. Anggaplah subuh ya, terbit matahari sejak subuh sampai terdengar azan maghrib atau terbenam matahari. Itu adalah makna berpuasa. Tapi tidak hanya semata menahan lapar dan dahaga saja. Kita juga harus menahan mulut kita. Kita harus menahan pandangan mata kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hukum berpuasa itu wajib. Siapa sih yang harus berpuasa? Yang pertama, syarat berpuasa yang pertama ada Islam. Seluruh umat Islam itu wajib berpuasa. Yang kedua adalah dewasa atau balik. Jadi bukan lagi anak kecil. Kalau anak kecil itu hanya selagi dia sudah diketahuan balik, maka dia wajib untuk berpuasa. Lalu yang ketiga, berakal. Selagi orang itu berakal, sehat jasmani dan rohaninya, maka dia wajib berpuasa. Meski ada yang bilang proses pembelajaran saja. Ya kalau seandainya kalian mau tidak berpuasa, maka jadi gila dulu, stres dulu. Kalau seorang stres gimana? Boleh tidak berpuasa? Boleh, karena saat itu dia memang mungkin akalnya sedang terganggu. Tapi kan kita tidak mau masuk kategori orang-orang yang hilang akal. Ya. Lalu orang yang kuat berpuasa. Yang dimaksud dengan orang yang kuat berpuasa adalah orang yang dalam kondisi sehat, tidak sakit. Lalu bagaimana dengan para manula? Nah, para manula memang dia sudah renta, maka dia tidak wajib berpuasa. Juga tidak wajib membayar kodok puasa, karena pada saat kapanpun dia kondisinya sudah renta. Nah, cukup membayar fidyah. Nah, lalu Bu, bagaimana orang hamil? Seandainya ada pertanyaan ya anak-anakku ya, bagaimana orang hamil dan orang yang menyusui? Ini kategorinya tidak kuat berpuasa. Kuat insya Allah, mereka wajib berpuasa. Orang-orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusui itu wajib berpuasa selagi menurut kedokteran, selagi itu tidak dilarang oleh dokter karena ada hal-hal yang mengkhawatirkan bagi dirinya dan bagi janinnya, itu wajib berpuasa. Nah, kalau seandainya menurut dokter itu ada hal yang tidak mengganggu kesehatan dirinya ataupun janinnya, dia boleh tidak berpuasa. Orang hamil boleh tidak berpuasa kalau dia mengkhawatirkan pada dirinya sendiri, maka dia tidak membayar fidyah. Tapi ketika dia mengkhawatirkan kondisi janinnya, maka dia membayar fidyah dan juga harus qada puasa di hari-hari yang akan datang. Jadi tidak hanya membayar fidyah tapi juga qada puasanya dan fidyah. Lalu kecuali juga orang-orang yang sudah renta, maka dia tidak wajib membayar puasanya, hanya membayar fidyah saja.
Kalau seandainya dikatakan saya mah aku lagi hamil nggak kuat, misalnya ya anak-anak yang misalnya orang tua kalian sedang hamil, insya Allah kuat jika diniatkan dengan niat, karena niat adalah merupakan salah satu rukun dalam berpuasa, harus niat. Nah, anak-anakku sekalian, diharapkan kita semua menjalani ibadah puasa pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan rohaninya. Di tengah pandemi corona yang sedang kita jalani, kita semua ada di rumah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau puasa-puasa yang lalu mungkin kita lalai membaca Al-Qur'annya, puasa sekarang karena kita semua betul-betul ada di rumah, maka kita semua mudah-mudahan lebih mendekatkan diri dengan tadarusnya, mengajinya diperbanyak, lalu bisa terhindar dari goda-godaan ya anak-anaknya. Kalau misalnya pulang sekolah, misalnya kita lewat warteg, lalu misalnya lewat McD, lewat KFC, itu godaan terbesar untuk kalian, apalagi siang-siang. Aduh, kita mau melihat kaki orang-orang bergelantungan, kepalanya nggak kelihatan. Nah, itu adalah godaan. Tapi dengan kita di rumah, kita tidak bisa melihat itu semua. Jadi mudah-mudahan lebih khusyuk puasanya. Sampai di sini saja anak-anakku. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, kesehatan sampai akhir puasa kita, dan kita bisa merayakan kemenangan nanti hari raya Idul Fitri dalam kondisi sehat walafiat. Demikian saja sandat dari Ibu. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari ini semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.